Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PAN akan mempresentasikan hasil eh, diskusi kami mengenai analisis dan hitung soal matematika berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi yang terdiri dari kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan juga kreatif matematis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fasya Fauzia dan rekan-rekan saya Sinta Nurjati. Saya Farid Mustafa. Oke, mungkin langsung ke penjelasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Pada latar belakang pentingnya kemampuan berpikir matematis. Berpikir matematis ini merupakan proses mental penting yang berperan dalam memecahkan masalah, memahami konsep, dan membangun struktur matematika secara logis, sistematis, dan hierarkis. Dalam konteks pembelajaran matematika, berpikir matematis tidak hanya terbatas pada manipulasi simbol dan angka, melainkan juga mencakup kemampuan berpikir logis, analitis, dan kuantitatif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kemampuan penting dalam berpikir matematis adalah kemampuan penalaran, yang menurut kurikulum 2013 menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki siswa. Penalaran terbagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif atau berbasis data terbatas dan penalaran deduktif, yaitu berbasis aturan atau dalil. Aspek aktif seperti kepercayaan diri dan mindset memengaruhi kemampuan berpikir dan pemecahan masalah matematis siswa. Kepercayaan diri menentukan sejauh mana siswa merasa mampu dalam menghadapi tantangan belajar. Sementara itu, mindset, yaitu pandangan individu terhadap potensi dirinya menentukan bagaimana siswa merespons kesulitan. Siswa dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, sementara siswa dengan fixed mindset cenderung menyerah ketika menghadapi tantangan karena merasa tidak memiliki bakat matematika. Selanjutnya ada tujuan penulisan makalah. Kelompok kami membuat makalah ini dengan memiliki tujuan yang pertama, yaitu menjelaskan konsep dasar kemampuan berpikir matematis yang meliputi kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif matematis. Lalu yang kedua yaitu menganalisis soal matematika dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi dominasi jenis kemampuan berpikir matematis yang terlibat. Yang ketiga, menilai tingkat berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau CORE yang terkandung dalam soal-soal tersebut. Dan yang keempat, mendesain soal original yang mempresentasikan satu atau lebih kemampuan berpikir matematis atau pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreatif. Dan yang terakhir, itu menyusun rubrik penilaian yang sesuai untuk mengevaluasi kemampuan berpikir matematis dalam soal-soal yang telah dirancang. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, di bab ini ada pembahasan. Yang pertama ada kajian teoritis, itu meliputi kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan keterampilan esensial dalam pembelajaran matematika. Menurut Koney, kemampuan pemecahan masalah sangat penting, terutama bagi siswa yang sedang belajar matematika, karena dapat membantu dan meningkatkan kemampuan matematik diantaranya berpikir analitis dan hal itu senada dengan pernyataan bahasa dalam Hendriana dan Sumarno bahwa pemecahan masalah adalah inti dari matematika. Kemampuan ini melibatkan proses memahami masalah, merancang strategi penilaian, melaksanakan strategi tersebut, dan mengevaluasinya. Menurut George Polya mengemukakan 4 langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama ada memahami masalah, yang kedua ada merencanakan penyelesaian, yang ketiga ada melaksanakan rencana, dan yang keempat ada meninjau kembali solusi yang diperoleh.
Selanjutnya yang kedua ada berpikir kritis. Salah satu kemampuan penting dalam pembelajaran matematika yang perlu dimiliki oleh siswa adalah kemampuan berpikir. Kemampuan ini mencerminkan kecerdasan seseorang dalam menganalisis dan memahami permasalahan matematika. Berpikir kritis dalam matematika melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis informasi secara logis dan sistematis. Menurut King dan Johnson dalam Mulyana, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu tujuan utama dalam pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kritis matematika memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses penyelesaian masalah karena peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi cenderung lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan matematika dibandingkan dengan peserta didik yang kemampuan berpikir kritisnya rendah. Sementara itu, menurut Muslimah Hayati, individu yang mampu berpikir kritis dengan baik dapat dikenali dari kemampuannya dalam mengidentifikasi fakta, menganalisis data dan konsep, serta merumuskan solusi yang tepat terhadap suatu permasalahan. Kemampuan berpikir kritis ini mencakup beberapa indikator seperti interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat menyelesaikan soal berbasis asesmen kompetensi minimum atau AKM yang masih tergolong rendah dengan rata-rata hanya mencapai 31,48%. Yang ketiga ada berpikir kreatif matematis. Berpikir dapat dimaknai sebagai aktivitas menggunakan akal untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan terhadap suatu hal. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Forward-Darminta dalam Syukur yang mendefinisikan berpikir sebagai proses pemanfaatan akal budi untuk menimbangkan atau menentukan sesuatu. Menurut Surya menyatakan bahwa berpikir merupakan bentuk perilaku kognitif pada tingkat tinggi. Hal ini dikarenakan berpikir melibatkan pengolahan berbagai objek dan konsep, khususnya dalam ranah abstrak. Oleh karena itu, kemampuan berpikir hanya bisa berkembang apabila seseorang telah memiliki pemahaman terhadap konsep-konsep tertentu dan didukung oleh kemampuan bernalar yang baik. Kemampuan berpikir kreatif matematis mencakup beberapa aspek seperti kelancaran, keluasan, elaborasi, dan keaslian. Penelitian menunjukkan bahwa peserta didik dengan daya berpikir acak konvensi atau AK dan acak abstrak atau AA cenderung memiliki kemampuan berpikir kreatif yang lebih tinggi dalam matematika. Oke, mungkin pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, izin lanjutkan. Selanjutnya yaitu analisis soal matematika. Di sini itu diketahui bahwa di sini ada sebuah soal di mana boleh slide ke bawah. Nah, di soal ini tuh diketahui bahwa ada data usia konstantan di mana usia 17 tahun itu ada 3 orang, 18 tahun itu ada 2 orang, 19 tahun itu ada 5 orang, 20 tahun itu ada 4 orang, 21 tahun itu ada 1 orang. Di soal tersebut itu disebutkan jadi peserta didik itu diminta untuk menentukan siapa yang benar dan antara Reza dan Rizka dalam menghitung nilai kuartil dari data tersebut. Dan si peserta didik juga diminta untuk menjelaskannya. Boleh di slide dulu. Nah, di sini tuh ada langkah-langkahnya di mana dari hasil soal tersebut, kesimpulan dari soal tersebut bahwa jawaban yang benar itu adalah jawaban Tesa karena hasil dari kuartil yang dihitung itu sesuai dengan jawaban Tesa. Sedangkan pada jawaban Tesa itu kurang tepat karena dalam menentukan kuartil bawah dan kuartil tengahnya itu tidak sesuai. Oke, ke atas. Nah, identifikasi.
Selanjutnya itu ada identifikasi kemampuan. Nah, soal ini itu mengukur indikator keempat kemampuan pemecahan masalah matematik, yaitu memeriksa kebenaran hasil jawaban. Jadi kemampuan peserta didik untuk menilai apakah suatu solusi atau hasil perhitungan itu sudah benar berdasarkan prosedur dan juga konsep matematika yang sesuai. Alasan kenapa soal ini itu termasuk pemecahan masalah matematik itu karena menurut peserta didik eh, soal ini tuh menuntut peserta didik untuk bisa memahami data yang ada dalam soal, dan juga peserta didik itu harus menghitung nilai kuartil menggunakan langkah yang benar dan juga rumus statistik. Terus juga di soal ini peserta didik diminta untuk menganalisis dan juga mengevaluasi hasil juga itu. Jadi oleh karena itu soal ini tuh termasuk ke dalam kemampuan pemecahan masalah matematik karena melibatkan proses analisis, perhitungan dan juga evaluasi yang sangat dalam konteks data statistik. Boleh. Terus selanjutnya itu soal yang kedua. Ini ada suatu soal di mana diketahui bahwa terdapat berat kopi karung pertama itu adalah 30 kg dengan harga 350. Berat kopi karung kedua itu 30 gram dengan harga yang tidak diketahui. Total campuran itu adalah 60 kg. Ukuran perkemasannya itu ukuran perkemasan itu 3 kg. Kan jumlah kemasan itu 60 dibagi 3 itu sama dengan 20. Jadi ada 20 kemasan. Nah, harga jual per kemasannya itu dijual dengan harga 33.000 dengan keuntungan itu adalah 20%. Dan ditanya di soal ini juga ditanya bahwa berapakah harga kopi karung kedua. Berikut langkah-langkah pengerjaannya. Dapat disimpulkan bahwa harga beli kopi karung kedua itu sekitar 200. Nah, untuk identifikasi kemampuannya, soal ini tuh termasuk ke dalam kemampuan berpikir, terutama pada indikator menentukan alternatif penyelesaian masalah dan memberikan alasan terhadap solusi yang alasan soal ini termasuk kemampuan berpikir kritis matematik karena soal ini tuh menuntut peserta didik untuk mengolah data yang ada dalam soal, juga menentukan harga beli berdasarkan prinsip matematika sosial, serta menganalisis dan menulis strategi penyelesaian dan juga menyusun argumen dalam menyelesaikan soalnya. Boleh. Lalu soal berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Di soal ini tuh diketahui bahwa ada sebuah kanvas berbentuk segitiga dan ukuran tingginya itu 24 cm dan alusnya itu 8 cm. Nah, ditanyakan berapa luas kanvas tersebut dan juga di soal ini tuh peserta didik itu diminta untuk membuat 2 atau lebih bangun datar, boleh apa saja, mau segitiga ataupun segi 4 gitu, yang luasnya itu sama dengan bangun datar di atas dan tuliskan ukurannya. Nah, lalu peserta didik juga memperhatikan gitu salah satu bangun datar yang telah dibuatnya pada poin B dan peserta didik itu menunjukkan gitu 2 cara untuk menentukan luas bangun tersebut. Nah, di sini ada penyelesaiannya di mana luas segitiganya itu adalah 96 cm kuadrat dan pada poin B itu ada 2 bangun datar yaitu persegi panjang dan juga jejar genjang dengan luas yang sama yaitu 96 cm. Lalu pada poin C juga di sini terdapat 2 cara untuk menentukan luas persegi panjang. Lalu di sini ada terkait identifikasi kemampuannya. Nah, di soal tersebut itu mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik melalui 3 indikator utama yaitu fluency, flexibility,
dan originality. Nah, pada bagian A itu peserta didik diminta untuk menghitung luas segitiga menggunakan rumus dasar yang belum menunjukkan berpikir kreatif. Namun, pada poin B itu peserta didik diminta untuk membuat 2 atau lebih bangun datar yang berbeda yang memiliki luas yang sama. Nah, hal ini itu mendorong peserta didik untuk bisa menghasilkan beberapa ide dan juga menciptakan variasi bentuk bangun yang baru gitu. Nah, kemudian pada poin C itu peserta didik diminta untuk menentukan 2 cara yang berbeda untuk menghitung luas dari salah satu bangun yang telah dibuatnya, yang mengindikasikan fleksibilitas dalam berpikir serta peluang menunjukkan cara yang unik atau tidak umum. Dengan demikian, soal ini tuh secara menyeluruh itu menuntut peserta didik untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah matematis. Alasan kenapa soal ini itu termasuk ke dalam kemampuan berpikir kreatif matematis karena, mmm, soal ini tuh mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengingat dan menerapkan rumus, tapi juga, bisa mengeksplorasi gitu berbagai alternatif solusi, dan juga pada poin B itu peserta didik itu diminta untuk membuat gitu 2 atau lebih bangun datar yang memiliki luas yang sama dengan segitiga yang diberikan. Nah, tugas ini tuh memerlukan kelancaran dalam menghasilkan ide dan juga keluasan dalam memilih serta mengkombinasikan bentuk-bentuk bangun datar yang berbeda. Selain itu juga, pada poin C itu mendorong peserta didik untuk menunjukkan 2 cara berbeda dalam menentukan luas dari salah satu bangun yang telah, mereka buat. Dan, permintaan untuk menemukan 2 metode ini itu untuk peserta didik itu bisa berpikir dari berbagai sudut pandang dan juga, memberi ruang bagi munculnya pendekatan yang unik dan tidak umum. Karena ketiga indikator berpikir kreatif matematis itu dapat muncul dalam penyelesaian soal ini, maka soal tersebut jelas termasuk ke dalam kategori soal yang mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. Mungkin sekian dari saya, dilanjut oleh rekan saya. Pertama, soalnya itu langkah penyelesaiannya terus ada kompetensi untuk memahami konsep rumus dan unsurnya. Itu di mana identifikasi strategi luas menggunakan luas dan volume rumus itu rumusnya 5 kali kuadrat karena itu tanpa tanpa 5 kali kuadrat dan ada S pangkat 3-nya itu rumusnya. Kemudian ada menyelesaikan masalah konseptual secara jawab semua poin soal dengan model matematika. Kemudian ada menjadikan penyelesaian secara rumus dan logis untuk merumuskan langkah dan penjelasan setiap proses. Kemudian ada menganalisis dan membuat keputusan dari model matematika. Itu menyimpulkan bahwa papan sudah cukup untuk dua papan. Ini ada rumus lainnya. Ini ada contoh soal dan ada yaitu yang pertama kasih masalah secara logis. Mana peserta ini harus mampu memahami konteks soal, memotong keputusan kecil dan mengejar perubahan dan mengumpulkan dan menganalisis informasi. Menentukan jumlah dari satu besar menggunakan perhitungan. Dan ada mengevaluasi informasi dan membuat penalaran logis. Mana dijelaskan bahwa luas permukaan yang dilihat adalah luas luar dari satu besar, bukan juga dari semua. Dan ada menyimpulkan berdasarkan yaitu menggunakan hasil perhitungan 164 cm2 dan membandingkannya dengan kapasitas cat yaitu 2000 cm2 untuk buat dengan logis bahwa cat
Ini ada penilaian soal yang kedua. Terakhir ada soal kreatif matematik. Sesuai yang oleh teman-teman saya bilang kan kreatif ini lebih dari satu jawaban, maka kita ada dua jawaban. Jawaban satu kubus pola pelangi, itu kompetensinya sama ada fluensi atau pelajaran di mana siswa dapat membagi setiap sisi menjadi empat bagian kecil dan mewarnainya. Kemudian ada fleksibilitas atau keluasan di mana siswa dapat menggunakan berbagai kombinasi warna atau pola pola pewarnaan. Ada originality atau keaslian di mana ini pewarnaan pola pelangi pada bangun ruang bukan pendekatan. Ada elaborasi di mana penjelasan mencakup ukuran bagian kecil, jumlah total bagian dan alasan penggunaan warna. Ada jawaban kedua, puzzle di mana kompetensinya yang pertama ada juga, di mana siswa dapat menghasilkan beberapa bentuk dari potongan yang sama. Kemudian ada fleksibilitas, di mana ini menyusun ulang bagian-bagian tersebut menggunakan aktivitas visual spasial. Ada keahlian di mana ini menjadikan kubus sebagai puzzle ini sangat mudah dibaca. Selain ada elaborasi di mana penjelasan mencakup ukuran tiap potongan, volume tetap, dan variasi bentuk. Ada rumus penilaiannya. Dan kembalikan kepada Oke, baik, karena sudah dijelaskan semua penjelasannya, jadi dapat disimpulkan bahwa makalah ini membahas mengenai pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir secara tinggi dalam pembelajaran matematika yang mencakup tiga kemampuan utama, yaitu pemecahan masalah, berpikir kritis, dan juga berpikir kreatif matematika. Nah, dari ketiga kemampuan ini itu sangat krusial dalam membentuk peserta didik memahami konsep, strategi penyelesaian, serta mengevaluasi dan merefleksikan solusi secara sistematis dan juga logis. Nama makalah ini juga menyajikan contoh dan soal original yang mencerminkan penerapan kemampuan pikir kreatif ini dalam dengan pembahasan dan juga rumus penilaiannya. Jadi makalah ini itu memberikan kontribusi dalam mendukung pembelajaran matematika yang menekankan proses berpikir mendalam dan kreatif serta mempersiapkan peserta didik dalam mata. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.